Kepulangan. Patik Cakravorty adalah pemimpin dari sekelompok bocah laki-laki di sebuah desa. Sebuah kenakalan baru terbersit benaknya. Ada sebatang kayu gelondongan besar tergeletak di tanah berlumpur pinggir sungai. Menunggu dibuat tiang perahu, dia memutuskan bahwa mereka harus bekerja sama untuk memindahkan kayu gelondongan itu sekuat tenaga dari tempatnya semula dan mengelindingkannya. Pemilik kayu gelondongan itu tentu kaget dan marah, dan itu akan menyenangkan mereka. Semua mendukung rencana tersebut bulat-bulat. Namun ketika gembiran itu baru saja akan dimulai, Mahan, adik lelaki Patik, muncul dengan langkah santai dan duduk pada kayu gelondongan itu. Di hadapan mereka tanpa sepatah pun kata, sejenak bocah-bocah itu terheran-heran. Mahan didorong dengan agak takut-takut oleh salah seorang di antara mereka dan diminta untuk menyingkir. Namun ia tetap bergeming tak peduli. Dia tampak seperti layaknya filsuf muda yang sedang merenungkan kesiangan permainan. Patik pun menjadi berang. Mahan teriaknya, kalau kau tak turun sekarang juga, aku akan menghajarmu. Mahan hanya bergerak menuju posisi yang lebih nyaman. Sekarang jika Patik ingin mempertahankan harga dirinya yang hebat itu di depan halayak, maka jelas dia harus melaksanakan ancamannya. Namun nyalinya menggagalkannya di saat krisis. Meski demikian, otaknya yang cerdik dengan cepat menemukan jurus baru yang akan mengalahkan adiknya dan menambah rasa kagum pengikutnya. Diperintahkannya untuk menggulingkan kayu gelondongan itu beserta Mahan sekaligus. Mahan mendengar perintah itu dan membuatnya jadi panggung kehormatan untuk bersih tahan. Namun dia mengabaikan fakta sebagaimana halnya mereka yang coba meraih kemasyhuran fana dalam perkara-perkara lain. Bahwa ada mara bahaya di sana. Bocah-bocah itu mulai menghela kayu gelondongan dengan sepenuh daya sambil memekik-mekik 1, 2, 3 dorong. Berbarengan dengan kata dorong, batang kayu itu berlalu. Dan bersamanya berlalu pulalah filsafat, kejayaan, dan segala milik Mahan. Semua bocah lainnya berteriak-teriak kegirangan sampai serak. Tapi Patik sedikit takut. Dia tahu apa yang bakal terjadi, dan barang tentu Mahan bangkit dari pelukan ibu bumi dengan membuta seperti takdir. Dan menjerit seakan amuk, dia menghambur ke arah Patik dan mencakar wajahnya dan memukulnya dan menendangnya dan kemudian menangis pulang. Babak pertama drama itu berakhir sudah. Patik mengusap wajahnya dan duduk di bibir perahu karam di tepi sungai dan mulai mengunyah setangkai rumput. Sebuah kapal datang menepi dan seorang laki separuh baya, berambut kelabu dan berkumis hitam legam melangkah ke daratan. Dia melihat seorang bocah duduk menganggur dan menanyakan tempat tinggal keluarga Cakravorty. Sambil terus mengunyah rumput, Patik berkata, "Di sana." Namun mustahil untuk memastikan arah yang ditunjuknya. Orang asing itu pun kembali menanyainya. Bocah itu mengayun-ayunkan kakinya di sisi perahu dan berkata, "Cari sendiri sana." Dan melanjutkan mengunyah rumput seperti sebelumnya. Namun kini seorang pelayan muncul dari rumah dan memberitahu Patik bahwa ibunya mencarinya. Patik menolak pergi, tapi kali ini pelayan itulah sang penguasa. Direnggutnya Patik dengan kasar dan diseretnya bocah yang menendang-nendang dan meronta-ronta murka dengan percuma itu. Sesampainya Patik di rumah ibunya, menyambutnya perempuan itu berteriak marah. "Jadi kau memukul Mahan lagi?" Patik menjawab berang, "Tidak, aku tidak melakukannya." "Siapa yang bilang begitu?" Ibunya berseru, "Jangan bohong, kau melakukannya." Tiba-tiba Patik berkata, "Kubilang aku tidak melakukannya." Tanya Mahan. Tapi Mahan berpikir, yang terbaik adalah tetap pada pernyataannya semula. Katanya, "Ya ibu, Patik memang memukulku."
Kesabaran Patih habislah sudah, ia tidak tahan lagi menghadapi ketidakadilan ini. Ia berlari ke arah Mahan dan menghantamnya. "Rasakan ini," teriaknya, dan ini untuk kebohonganmu." Dalam sekejap ibunya mendampingi Mahan dan menyingkirkan Patih, memukulinya dengan tangannya. Ketika Patih balik mendorongnya minggir, perempuan itu memaki-maki, "Hai, dasar bajingan kecil, kau mau pukul ibumu sendiri ya?" Tepat di saat kritis itu datanglah si orang asing berambut kelabu. Dia bertanya apa yang terjadi. Patih tampak tersipu malu. Namun ketika ibunya melangkah mundur dan melihat orang asing itu, kemarahan perempuan itu berubah jadi kekagetan, sebab ia mengenali kakaknya dan berseru, "Oh kakak, dari mana saja kau?" Sambil mengucapkan kata-kata tersebut, perempuan itu bersujud dan menyentuh kaki kakaknya. Sang kakak telah pergi tak lama setelah adiknya menikah dan membuka bisnis di Bombay. Selama tinggal di Bombay itu, adiknya telah kehilangan suami. Bishamber kini kembali ke Kalkuta dan langsung mencari keberadaan adiknya. Kemudian cepat-cepat ditemuinya adiknya itu begitu tahu tempat tinggalnya. Beberapa hari berikutnya dipenuhi sukacita. Sang kakak menanyakan pendidikan kedua bocah lelaki itu. Dia diberitahu adiknya bahwa Patih selalu membuat susah. Anak itu malas, bandel, dan liar, tapi Mahan sebagus emas, sekalem bomba, dan sangat suka membaca. Bishamber dengan senang hati menawarkan untuk memisahkan Patih dari tangan ibunya dan mendidiknya bersama anak-anaknya sendiri di Kalkuta. Ibu yang menjanda ini langsung setuju. Ketika Patih ditanya pamannya apakah mau pergi ke Kalkuta bersamanya, dia melonjak kegirangan dan berkata, "Oh mau paman," dengan cara yang amat jelas menunjukkan bahwa ia benar-benar menginginkannya. Sangat melegakan bagi sang ibu dapat terbebas dari Patih. Dia punya prasangka buruk tentang anak itu, dan tak ada cinta yang nyasar di antara kedua kakak beradik tersebut. Tiap hari perempuan itu selalu waras, selalu was-was, bahwa pada suatu hari Patih akan menenggelamkan Mahan di sungai, atau memecahkan kepalanya dalam sebuah perkelahian, atau membahayakannya lewat satu atau lain cara. Di saat yang sama, dia agak sedih juga demi melihat hasrat Patih yang begitu menggebu-gebu untuk pergi. Patih begitu segala sesuatunya telah siap, tak henti-henti bertanya pada pamannya, kapan mereka akan berangkat. Sepanjang siang dia meriang kegirangan dan nyaris sepanjang malam terbaring tanpa memicingkan mata diwariskannya untuk selamanya kepada Mahan tangkai pancingnya, layang-layang besarnya, dan kelereng-kelerengnya memang. Di saat keberangkatan ini tak teriakkan kemurahan hatinya terhadap Mahan. Setibanya mereka di Kalkuta untuk yang pertama kalinya, Patih berkenalan dengan bibinya. Perempuan itu sedikit pun tidak senang dengan tambahan yang tak perlu dalam keluarga ini. Dia merasa mengurus ketiga anak laki-lakinya sendiri saja sudah cukup, tanpa perlu ditambah satu anak lagi, dan membawa seorang bocah lelaki disusun berumur 14 tahun ke tengah mereka benar-benar merepotkan. Bishamber harusnya berpikir dua kali dulu sebelum melakukan tindakan yang tidak bijaksana itu. Di dunia perhubungan manusia ini tak ada gangguan yang lebih buruk ketimbang seorang bocah lelaki berumur 14 tahun. Dia tak dapat dipakai hiasan dan tak bermanfaat pula. Tidak mungkin mencurahkan kasih sayang padanya seperti layaknya pada anak kecil, sedangkan dia selalu berkelakuan seperti anak kecil. Jika bicaranya kekanak-kanakan, ia dibilang bayi, sementara jika menjawab dengan cara yang dewasa, dia disebut kurang ajar. Pada kenyataannya, omongan apapun yang keluar darinya selalu menyebalkan. Saat itu dia dalam usia pertumbuhan yang tak menarik. Dia tumbuh melar melampaui baju-bajunya dengan tergesa, tak senonoh. Suaranya tumbuh memberat dan parau dan bergeletar. Wajahnya mendadak tumbuh kurus, cengkung, dan tak sedap dipandang. Adalah mudah untuk memaklumi kekurangan di masa awal kanak-kanak, tapi sulit untuk menolerir bahkan penyimpangan yang tak terhindarkan pada bocah 14 tahun. Anak itu sendiri pun menjadi sadar diri dengan penuh penderitaan saat berbicara dengan orang yang lebih dewasa. Dia jadi kelewat berani atau terlalu pemalu hingga terkesan malu atas keberadaannya sendiri.
Betapapun juga inilah usia ketika lubuk hati seorang remaja amat mendambakan pengakuan dan cinta, dan ia menjadi budak setia dari siapapun yang memberinya perhatian, namun tak ada yang berani terang-terangan mencintainya, sebab hal itu akan dianggap sebagai pemanjaan yang tidak pantas, dan karenanya buruk bagi anak, maka bersama omelan dan caci maki ia menjadi amat mirip dengan seekor anjing sesat yang kehilangan tuannya. Bagi bocah 14 tahun, rumahnya sendiri adalah surga satu-satunya. Hidup di rumah yang asing bersama orang-orang asing merupakan semacam siksaan, sementara puncak kebahagiaan adalah menerima tatapan lembut perempuan dan sama sekali bukan diabaikan oleh mereka. Sangatlah menyakitkan bagi Pati untuk menjadi tamu yang tak dikehendaki di rumah bibinya, dilecehkan oleh perempuan yang lebih tua ini dan diabaikan setiap saat. Jika perempuan itu kedapatan meminta Pati melakukan sesuatu untuknya, maka Pati akan jadi sedemikian girangnya hingga melakukannya secara berlebihan. Kemudian perempuan itu pun akan menegurnya untuk tidak berbuat sebodoh itu, melainkannya sesuai dengan yang diajarkan padanya. Beratnya suasana kurang perhatian di rumah bibinya itu begitu menekan Fatih sampai-sampai ia merasa nyaris tak bisa bernafas. Ingin rasanya ia pergi ke alam terbuka dan memompa paru-parunya dan bernafas dengan lega, tapi tak ada alam terbuka yang bisa didatangi. Terkepung dari segala penjuru oleh rumah-rumah dan dinding-dinding Kalkuta, malam demi malam ia impikan rumahnya di desa dan rindu ingin kembali ke sana. Ia teringat padang rumput gemilang tempatnya biasa bermain layang-layang seharian. Posisi sungai yang lapang tempatnya keluyuran sepanjang hari sambil berdendang dan berseru-seru girang, anak sungai yang sempit kemana ia bisa pergi dan menyelam dan berenang kapanpun ia suka. Terpikir olehnya gerombolan bocah-bocah sebayanya yang menjadikannya raja, dan lebih dari itu semua kenangan akan ibunya yang zalim, yang punya prasangka begitu buruk terhadapnya, menghantuinya siang malam. Sejenis cinta badani seperti yang dimiliki binatang, kerinduan untuk hadir di hadirat orang yang dicintai, rasa sayu yang tak terucap di sepanjang ketakhadiran, isak kerinduan sunyi dari lubuk hati terdalam untuk ibu, seolah lenguh anak lembu di senja kala. Cinta ini yang nyaris berupa naluri hewani merisaukan bocah lelaki yang pemalu, gelisah, kurus, tak tahu adat, dan buruk rupa itu. Tak seorang pun dapat memahami itu, namun terus-menerus menyiksa pikirannya. Tak ada anak lain di seantero sekolah yang lebih terbelakang dibanding Pati. Dia melongo dan membisu kalau ditanya gurunya, dan seperti keledai yang syarat beban. Diterimanya dengan sabar pukulan-pukulan yang mendarat di punggungnya ketika anak-anak lain bermain di luar. Dia berdiri sayu di samping jendela memandangi atap-atap rumah di kejauhan. Dan jika kebetulan melihat anak-anak kecil sedang bermain di beranda atap-atap rumah yang terbuka itu, hatinya pilu tergenang kerinduan. Suatu hari dikerahkannya seluruh keberaniannya dan bertanya kepada pamannya, "Paman, kapan aku boleh pulang?" Pamannya menjawab, "Nanti, kalau liburan telah tiba." Tapi liburan tak akan tiba hingga November dan itu masih harus lama ditunggu. Suatu hari Pati kehilangan buku pelajarannya sesungguhnya, bahkan dengan bantuan buku-buku pun Pati masih sangat kesulitan mengikuti pelajaran. Kini kesulitan itu berubah jadi kemustahilan. Setiap hari gurunya memukulinya dengan rotan tanpa ampun. Kondisinya menjadi sedemikian mengenaskan hingga bahkan para sepupunya pun malu mengakuinya sebagai saudara. Mereka mulai mencemooh dan menghinanya. Lebih daripada anak-anak lain, akhirnya Pati mendatangi bibinya dan memberitahukan telah kehilangan buku. Bibinya mencibir penuh penghinaan dan berkata, "Dasar biangnya bebal. Anak udik tak tahu adat dengan seluruh tanggungan di keluarga ini. Bagaimana aku mampu membelikanmu buku-buku baru 5 kali sebulan?"
Malam itu dalam perjalanan pulang dari sekolah, Pati menderita sakit kepala hebat yang disertai gigil mendadak. Dia merasa akan terkena serangan demam malaria. Ketakutan terbesarnya adalah bahwa ia akan sangat merepotkan bibinya. Keesokan paginya Pati tak tampak dimanapun. Seluruh upaya pencarian di lingkungan sekitar rumah terbukti sia-sia sejak semalaman hujan turun lebat sekali dan mereka yang ikut keluar mencarinya basah kuyup. Akhirnya, Bishamber meminta bantuan polisi. Di penghujung hari itu, sebuah mobil van polisi berhenti di depan pintu rumah. Hari masih hujan dan jalan-jalan kebanjiran. Dua orang polisi membopong Patik dan menyerahkannya kepada Bishamber. Anak itu basah dari kepala sampai kaki, berlumuran lumpur wajah dan matanya memerah oleh demam. Dan seluruh anggota badannya gemetaran. Bishamber membopongnya dan membawanya masuk ke apartemen. Ketika istrinya melihatnya, perempuan itu berkata, "Anak ini cuma menyusahkan kita. Apa tidak lebih baik kupulangkan saja dia?" Pati mendengar kata-kata perempuan itu dan tersengguk keras. "Paman, aku barusan mau pulang, tapi mereka menyeretku kembali lagi." Demamnya sangat tinggi dan sepanjang malam itu ia menggigau. Bishamber memanggil dokter. Pati membuka matanya yang memerah demam dan menatap langit-langit dan berkata lemah, "Paman, apakah liburan telah tiba? Bolehkah aku pulang?" Bishamber menghapus air matanya sendiri dan menggenggam tangan Pati yang kurus dan panas dan duduk di sisinya sepanjang malam. Anak itu mulai merancau lagi. Akhirnya suaranya meledak. "Ibu," tangisnya. "Jangan pukul aku seperti itu, Ibu," aku berkata jujur. Keesokan harinya Pati sempat tersadar untuk beberapa saat. Dia memandang sekeliling ruangan seolah mengharapkan kedatangan seseorang. Akhirnya, dengan tampang kecewa, kepalanya terkandas kembali pada bantal. Dibuangnya wajahnya ke dinding sambil mendesahkan nafas dalam-dalam. Bishamber tahu apa yang ada dalam pikiran anak itu dan seraya membukukan badannya berbisik, "Pati, ibumu sudah ku kabari." Hari berlalu dengan amat berat. Dokter mengatakan bahwa kondisi anak itu sangat kritis. Pati mulai berteriak-teriak. Pas 3 fathom. Satuan ukuran kedalaman air 6 kaki atau 1,6 meter. Pas 4 fathom pas, dia telah mendengar awal kapal uap di sungai memekikkan sepanjangnya kali yang terulur mengukur kedalaman perairan. Kini dirinya sendiri tengah mengukur kedalaman laut yang tak terkira dalamnya. Belakangan di hari itu, Ibu Pati menghambur masuk kamar bagaikan angin puyuh dan mulai geleng-geleng kepala dan mengeluh dan menangis keras. Bishamber berusaha menenangkannya, tapi perempuan itu segera melempar tubuh keranjang dan terseduh-seduh. "Pati, sayangku, sayangku." Sejenak Pati menghentikan gerakan-gerakannya yang gelisah. Tangannya berhenti menghentak-hentak. Katanya, "Hah." Ibunya terseduh lagi. "Pati, sayangku, sayangku." Dengan sangat perlahan Pati memalingkan kepalanya dan tanpa melihat siapapun berkata, "Ibu, liburan telah tiba."